Letak Danau Toba dan sejarah terbentuknya. Danau Toba adalah pemegang rekor danau terbesar di Indonesia, sekaligus juga di Asia Tenggara. Danau ini juga selain menjadi lokasi wisata, juga menjadi lokasi berbagai penelitian ataupun proyek ilmiah karena keunikannya. Letak Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki pulau di tengah-tengahnya yang bernama Pulau Samosir. Danau Toba merupakan danau di Indonesia yang begitu tersohor hingga ke penjuru dunia berkat berbagai hal. Tentunya yang paling diketahui orang awam adalah karena keindahan alamnya. Tapi ada sisi lain yang menjadi menarik oleh kalangan ilmuwan. Sisi menarik tersebut adalah tentang karakteristik dan sejarah terbentuknya Danau Toba serta letaknya secara astronomis dan geografis yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna khas di danau tersebut. Sejarah terbentuknya Danau Toba. Awal terbentuknya Danau Toba menurut sejarah, Danau Toba sebelumnya adalah gunung berapi yang disebut Gunung Toba. Gunung ini memiliki kantong magma sangat besar yang jika meletus akan menghasilkan daya ledak yang sangat tinggi. Kantong magma Gunung Toba disuplai oleh banyaknya lelehan sedimen lempeng benua yang saling bergesek secara hiperaktif, yaitu lempeng Indo-Australia yang mengandung banyak sedimen dan lempeng Eurasia yang menjadi tempat duduknya Pulau Sumatera. Letak kedua lempeng itu di kedalaman 150 km di bawah bumi. Gesekan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menghasilkan panas sehingga melelehkan bebatuan. Lelehan tersebut kemudian naik ke atas sebagai magma. Oleh karena seringnya kedua lempeng ini bergesekan, magma yang dihasilkan cukup banyak sehingga dapat menciptakan ledakan yang begitu dahsyat. Dari beberapa literatur, tercatat bahwa Gunung Toba pernah meletus 3 kali. Pertama, letusan pertama Gunung Toba terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu dan membentuk kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Persea dan Prapat. Kedua, letusan kedua terjadi sekitar 500.000 tahun yang lalu dan menghasilkan kaldera di utara Danau Toba, yaitu daerah antara Haranggao dengan Silalahi. Ketiga, Gunung Toba terakhir meletus pada 74.000 tahun lalu. Letusan terakhir ini disebut-sebut sebagai letusan paling dahsyat dalam sejarah dunia. Meskipun sama sekali tidak tercatat di dalam buku, namun bukti-bukti ilmiahnya bisa ditemukan di masa kini. Letak astronomis dan geografis Danau Toba. Letak astronomis dan geografis Danau Toba memiliki koordinat 2 derajat 21 menit 32 detik sampai 2 derajat 56 menit 28 detik lintang utara dan 98 derajat 26 menit 35 detik sampai dengan 99 derajat 15 menit 40 detik bujur timur adalah koordinat letak Danau Toba pada peta. Koordinat lintang utara menunjukkan bahwa Danau Toba terletak tidak jauh dari garis khatulistiwa. Hal inilah yang menyebabkan Danau Toba dan sekitarnya memiliki iklim tropis, yang mana waktu penyinaran matahari hampir sama di setiap bulannya. Iklim tropis ini juga memungkinkan berbagai spesies dari tumbuhan dan hewan dapat berkembang dengan baik di danau ini. Vegetasi dari berbagai tumbuhan juga terlihat cukup banyak di sekitar danau karena tanah vulkanik penyusunannya yang bersifat subur. Secara administratif dan geografis, Danau Toba dikelilingi oleh 7 kabupaten. Kabupaten-kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tobasa atau Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir. Berikut merupakan karakteristik Danau Toba. Danau Toba memiliki ukuran panjang sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km.
Ukuran tersebut membuat danau ini masuk ke dalam daftar 50 danau terbesar di dunia. Akibat luasnya danau ini, akses dari sisi luar Danau Toba ke Pulau Samosir di tengah danau menggunakan moda transportasi berupa kapal feri. Danau Toba memiliki kedalaman hingga 505 meter atau setara dengan 1666 kaki, sehingga menjadikannya masuk ke dalam daftar 10 danau terdalam di dunia. Kedalaman di berbagai lokasi pada danau ini berbeda-beda, dan hal inilah sebagai faktor munculnya bermacam-macam spesies hewan ataupun tumbuhan yang hidup di dalamnya. C. Perspektif historis Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia. Pengertian pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian pariwisata adalah bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan dan lain-lain. Kemudian 2. Jenis dan macam-macam kawasan pariwisata. Ada beberapa jenis pariwisata menurut Piaget, antara lain 1. Wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas wawasan dan pandangan hidup seseorang dengan jalan mengunjungi dan meninjau suatu tempat untuk mengetahui dan mempelajari keadaan dan kebiasaan serta adat istiadat di suatu tempat. Kedua, wisata maritim atau bahari. Jenis wisata yang dilakukan di danau, pantai, dan laut seperti berenang, memancing, berselancar, dan menyelam untuk menikmati keindahan dasar perairan tersebut. Ketiga, wisata cagar alam. Wisata cagar alam banyak diselenggarakan oleh Biro Perjalanan untuk mengunjungi wisata cagar alam, menyusuri hutan lindung atau mendaki gunung. Wisata berburu. Wisata yang dimaksud sebagai wisata berburu seperti hewan-hewan yang masuk dalam kategori hewan yang dapat diburu. Jenis wisata banyak dilakukan di tempat yang memang memiliki hutan tempat berburu. Saya akan menjelaskan bagian D, yaitu Danau Toba menuju sebagai destinasi wisata dunia. Danau Toba di Sumatera Utara masuk sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas atau DSP oleh Kemenparekraf. Ini karena Danau Toba memiliki potensi keindahan alam serta keunikan tradisi budaya. Keindahan alam Danau Toba seringkali menjadi ikon pariwisata Indonesia. Danau Toba juga telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau biasa kita sebut Jokowi saat ini sedang fokus mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf di 5 wisata terpadu super prioritas di Indonesia. Dan sebagian besar masyarakat mungkin sudah mengenal tempat-tempat yang memiliki keindahan alam yang benar-benar menakjubkan. Namun, masih ada sebagian orang yang belum melek terhadap tempat-tempat dengan nilai budaya dan sejarah yang tinggi. 5 destinasi wisata super prioritas yang menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yaitu: pertama, Danau Toba, kedua, di Kupang, ketiga, Borobudur, keempat, Mandalika, dan kelima, Labuan Bajo. Selain itu, kelima tempat objek wisata tersebut juga dikenal memiliki keunikan tersendiri dan panorama alam yang mampu menarik para turis lokal, turis Asia Tenggara, turis mancanegara, dan turis dari negara-negara di dunia. Bagian E, legenda-legenda di Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai rapat kabinet terbatas akhir pekan lalu menyebutkan
landas pacu Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara akan diperpanjang menjadi 2.650 meter dengan lebar 45 meter dari ukuran saat ini yang masih 750 kali 23 meter. Landas pacu lapangan terbang Sibisa di Kabupaten Toba Samosir juga akan diperpanjang menjadi 2.250 meter sehingga bisa melayani jenis 737 sampai dengan 500 katanya. Selain peningkatan kapasitas bandara, pemerintah juga membangun jalan tol dari Pematang Siantar hingga Simalungun sepanjang 97 km mulai dari tahun 2017. Modal sejarah Danau Toba yang hebat ini menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata kelas internasional. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia tengah mengejut munculnya 10 Bali baru. Danau Toba di Sumatera Utara adalah salah satu diprioritaskan pengembangannya, yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo dan Gunung Semeru, Labuan Bajo, Mandalika, Wakatobi, dan Morotai.